Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Joy Manik di vlog True Faith oleh Seeking Understanding, yang mana sejati selalu mencari pengertian. Oke guys, kali ini kita akan membahas sebuah video tentang pemuritan. Tentunya dalam seri-seri pemuritan sebelumnya sudah kita bahas tentang mengapa dan bagaimana kita melaksanakan sebuah pemuritan. Tapi kali ini kita akan mencoba untuk memikirkan ulang tentang keberhasilan dalam sebuah proses panggilan pemuritan. Karena ada banyak orang yang kemudian gelisah dan galau karena sudah ikut dalam KTB, kelompok kecil atau CG, care group, apapun itu namanya, tapi tidak mengalami sebuah perubahan hidup. Nah, apakah sebuah keberhasilan pemuritan itu bisa diukur melalui perubahan hidup? Kalau memang betul, bagaimana kita bisa mengukurnya? Biarlah video ini boleh menjadi berkat buat kita dan kita bisa belajar bersama-sama menjadi murid Kristus. Jangan lupa untuk like video ini, share, dan subscribe channel YouTube ini supaya kita boleh mendukung pelayanan ini dan bersama-sama boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, silakan menikmati videonya setelah ini. Goodbye. Sekali lagi saya mengucapkan selamat malam. Kita bisa berkumpul lagi bersama-sama untuk belajar tentang pemuritan. Nah, bagian yang kedua adalah lebih kepada penekanan bagaimana Injil itu nampak bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan sebuah perbuatan atau tindakan. Nah, sebenarnya poin penting di dalam sebuah pemuritan adalah bagaimana kita juga menghidupi Injil itu, ya, menjadi seorang murid Tuhan yang apa adanya, ya tentu saja di tengah-tengah kelemahan kita, ya di tengah-tengah jatuh bangun kita mempunyai sebuah pengharapan yang pasti. Sebenarnya inti dari pemuritan adalah seperti itu. Makanya waktu kita melihat perjalanan Tuhan Yesus, ya, perjalanan Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya, ya, kita melihat eksplorasi tentang keberadaan murid-muridnya itu dengan Tuhan Yesus. Itu betul-betul kelihatan gitu, ya. Jadi jatuhnya seorang Petrus, ya, seorang murid Tuhan yang dekat dengan Tuhan, itu menjadi gambaran yang utuh sebenarnya di dalam perjalanan dia mengiring Yesus. Nah, demikian juga seharusnya kita pada waktu mengiring Tuhan. Ya, pada waktu kita mengiring Tuhan di dalam konteks pemuritan adalah kita menjadi orang yang apa adanya gitu loh. Di dalam sebuah bentuk kelemahan tertentu, di dalam kelompok pemuritan, kita tidak sedang menjelaskan keberhasilan kita, ya, keberhasilan kita di dalam mengikut Tuhan. Ya, ada banyak hal tentunya yang kita juga bisa lakukan di dalam perjalanan, tetapi juga ada satu bagian tertentu di mana kita waktu jatuh, tapi ada satu bagian kehidupan di mana kita melihat tangan Tuhan itu selalu terbuka buat kita dan kita bisa kembali bangkit lagi. Nah, esensi di dalam sebuah bentuk pemuritan adalah sebuah otentisitas, ya, sebuah bentuk otentisitas yang tentu saja tidak hanya sekedar dengan apa yang kita saksikan, tetapi bagaimana kita melihat Tuhan di dalam semua perjalanan hidup kita ini. Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk mendahului dengan beberapa kalimat penting ini, ya. Yang pertama adalah dosa terbesar yang dilakukan manusia adalah mengabaikan Allah. Ya, seperti yang kita lihat di kitab Kejadian pasal yang ketiga, apa yang terjadi pada Adam dan Hawa yaitu ketika mereka itu mengabaikan Tuhan. Ya, pengabaian ini itu nampak di dalam egosentrisme manusia. Ya, bagaimana Hawa atau Adam, ya, kemudian saling menyalahkan satu dengan yang lain. Lalu bagaimana Hawa juga tergoda dari omongan si ular, kamu tidak akan mati, ya, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Kamu bisa melihat, mengerti mana yang baik, mana yang jahat. Nah, godaan inilah yang menjadi satu peringatan, ya, kepada kita sebagai murid-murid Tuhan untuk melihat bahwa sebenarnya dosa yang terbesar yang kita lakukan adalah pengabaian terhadap Tuhan. Dan yang kedua adalah kesalahan terbesar adalah saat kita tahu kebaikan Tuhan dan kita mengabaikannya. Ya, jadi kita tahu nih bahwa kita jatuh di dalam sebuah kesalahan dan kita juga tahu bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan, ya. Udah bukan second chance lagi, bukan kesempatan kedua, tapi sudah berkali-kali, ya, kebaikan Tuhan itu sudah kita terima sebenarnya. Tetapi kita justru mengabaikannya. Makanya dalam konteks proses pemuritan, kadang-kala yang kurang di dalam pemuritan adalah ketika kita tidak lagi menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kejatuhan kita pada saat kita mengambil sebuah keputusan yang salah. Ya, sekali lagi saudara sekalian, jangan sampai salah memahami bahwa ini bukan mengumbar dosa, ya. Ini bukan mengumbar dosa, sekali lagi, karena otentisitas itu harus ada konteks.
Nah, konteks itu dibungkus dengan apa? Dengan kebenaran firman, dengan Injil Kristus yang sejati, dan melihat dan bercermin bagaimana kita di hadapan Tuhan dan bagaimana kita menjalani hidup mengikut Tuhan. Yang ketiga adalah kebaikan terbesar. Nah, ini tadi. Saat kita tahu dan menyadari kesalahan terbesar kita, apa itu? Mengabaikan tadi. Tapi kita tidak mau melakukan perubahan untuk hidup lebih baik. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa Tuhan baik, Tuhan itu memberikan kesempatan, ya, dan kita sudah menyadari kesalahan kita. Tapi poinnya adalah ketika kita sudah sadar apa yang kesalahan kita dan kita juga sadar akan kebaikan Tuhan, apakah ada satu dorongan yang sangat kuat untuk kita mengalami sebuah transformasi kehidupan? Nanti kita akan eksplorasi bagian ini di dalam konteks spiritual, ini ya dimensi ini ya apa namanya? Kehidupan disiplin rohani ya, disiplin rohani. Ya, disiplin rohani itu ada doa, puasa, baca Alkitab, lain sebagainya. Nanti kita akan juga eksplorasi bagian itu dalam konteks ini. Dan yang ketiga adalah kebenaran terbesar adalah saat Tuhan diabaikan, tidak diterima, tapi dia masih mau menerima dan tidak bosan untuk merangkul kita kembali. Dan kesaksian terbesar adalah di mana kita mau menjadi saksi atas sebuah kebenaran terbesar. Apa itu? Kebenaran terbesarnya di dalam kehidupan kita adalah Kristus tidak pernah menutup tangannya. Dia selalu membuka ruang buat kita untuk tetap bertumbuh. Nah, ini adalah sebuah kesaksian terbesar. Oleh karena itu di dalam konteks pemuritan, hari-hari ini adalah bagaimana kita di dalam sebuah kelompok itu menjadi orang yang bukan hanya otentik menyadari kelemahan kita, tetapi kita melihat intervensi ilahi ketika dia itu mengubahkan hidup kita. Nah, di dalam perubahan itulah kita menyaksikan apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi, saudara sekalian harus bisa memahami kata saksi itu digarisbawahi. Kata saksi itu dicetak tebal. Supaya kita sadar bahwa dalam proses pemuritan, itu tidak bisa terhindarkan, yaitu fungsi kita sebagai saksi. Ketika kita menjadi murid, hadir dalam kelompok, memimpin sebuah kelompok, tapi kita tidak lagi mengambil bagian berfungsi untuk menyaksikan kebenaran terbesar. Apa itu kebenaran terbesarnya? Yaitu ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan itu tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah menolak kita. Ya, tapi di dalam intervensi kasih yang sejati itulah, maka ada dorongan yang sangat kuat untuk mengalami sebuah perubahan hidup. Ya, ini ada satu quotation ya dari seorang yang namanya Henry Frederick Amiel. Dia mengatakan gini, the test of every religious, political, or educational system is the man that is formed. Sebuah ujian ya dalam semua hal yang berkaitan dengan kesalehan, dengan politik, dengan pendidikan, sistem pendidikan adalah ketika seseorang itu mengalami sebuah perubahan. Ya, jadi saudara sekalian, ini menjadi tuntutan yang sangat umum sebenarnya. Makanya di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bahwa poin penting di dalam mengiring Tuhan itu adalah perubahan cara berpikir, paradigma berpikir yang jelas, renewing your mind, ya, mengerti memahami siapa diri kita, siapa Tuhan, dan bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Dan yang berikutnya adalah menjadi saksi. Dan menjadi saksi ini itu nampak dan terlihat bukan hanya dengan sekedar kata-kata. Nah, ini poinnya gitu loh. Ya. Jadi kalau saya mengulang kalimat kita ini punya 5 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang kelima adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita menghidupi Injil itu dan bagaimana kita bisa mengalami sebuah perubahan hidup. Ya kan, jadi hari-hari gini kan kesulitan kita adalah kita sendiri nggak bisa mengidentifikasi gitu loh. Nggak bisa mengidentifikasi, tidak bisa mengevaluasi, tidak bisa membuat sebuah cermin di kelas manakah sekarang ini kita berada. Ya, jadi kalau kita belajar dalam konteks pemuritan seperti ini, poin yang penting adalah kalau akhir tahun, doa kita, ya, misalnya kita ngomong tentang apa tuh, sebuah janji, komitmen, itu tidak terukur. Jadi di akhir tahun itu hanya mengulang doa yang sama, tanpa ada sebuah deret ukur yang jelas gitu loh. Memang tentu saja deret ukurnya nggak mungkin dengan sekedar, perubahan hidup yang nampak. Tetapi yang penting di dalam bagian itu adalah gimana kita juga bisa memahami bahwa kita ini punya sebuah relasi yang utuh. Oke, saya lanjut. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian,
pada hari-hari ini kita itu membutuhkan sebuah konsep yang jelas tentang pemuritan yang berkaitan dengan juga perubahan hidup. Nah, sekali lagi gini ya, saya mau meng-highlight bagian ini. Highlight bagian saya adalah semua agama itu juga mengajarkan tentang perubahan hidup. Tetapi seperti yang kita sudah pahami sebelumnya, kalau agama mengubah orang jahat jadi orang baik, kekristenan itu mengubah orang yang mati menjadi hidup. Jadi kalau orang yang mati menjadi hidup, poin utama di dalam perubahan hidup kita adalah bagaimana kita kembali kepada kasih Tuhan. Kembali kepada cinta Tuhan. Kembali kepada menghidupi Injil Tuhan. Karena kalau kebaikan kita ini hanya bersandar kepada kekuatan kita dan tidak lagi kembali kepada semakin mencintai Tuhan, maka ada yang salah dengan perubahan hidup kita. Ya, jadi kita harus punya sebuah pemikiran yang kritis. Jangan sampai kita ngomongnya begini, wah itu temanku itu ya, itu nggak percaya Tuhan loh, tapi hidupnya semakin baik. Ya, itu ada orang yang nggak percaya Yesus, tetapi hidupnya semakin baik. Nah, poinnya adalah kembali kepada pertemuan sebelumnya, yaitu kebaikan itu tidak hanya bisa ditentukan dari perbuatan yang nampak, tapi harus juga ditentukan dari bagaimana kita melakukan sebuah kebaikan. Ya. Ini Martin Martyr ya mengatakan sebuah kalimat yang sangat baik. Dia mengatakan setiap agama mempunyai dua fungsi. Pertama, agama adalah pesan keselamatan pribadi yang memberitahu kita ya bagaimana bisa benar di hadapan Allah, dan yang kedua, agama adalah lensa untuk menginterpretasi dunia. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah yang bagian yang perlu kita kritisi ketika kita melihat kekristenan di tengah-tengah kehidupan kita ya secara pribadi atau mungkin di dalam keluarga. Ya mungkin hal-hal yang sederhana lah, misalnya bagaimana kita bisa melihat bahwa games atau misalnya kafe atau cangkruan atau nongkrong itu aja bagian yang sebenarnya juga Tuhan bisa pakai untuk kita itu masuk dalam sebuah proses pemuritan. Jadi kita melihat Alkitab itu ketika Yesus bersama dengan para muridnya berjalan itu, Bapak Ibu juga harus melihat bahwa mereka itu hidup 7 kali 24 jam itu bersama-sama ya. Jadi tidur bersama, makan bersama, minum bersama, berjalan bersama gitu. Artinya para murid juga melihat dengan jelas siapakah Yesus itu. Tidak hanya dengan sebuah kata-kata atau pengajaran yang Yesus lakukan atau mujizat yang dia lakukan, tetapi ada sebuah keterbukaan yang semakin nyata gitu loh. Nah, keterbukaan yang semakin nyata ini dalam konteks modern saat ini adalah bagaimana kita itu bisa melihat, menginterpretasi, melihat segala sesuatu di dalam general revelation, di dalam sebuah wahyu yang umum, di mana semua kebenaran adalah kebenaran Tuhan. Sehingga pola pemuritan yang kita sedang bangun itu tidak lagi ada segregasi gitu ya. Saya nggak tahu, nanti kita bisa diskusi gitu loh. Misalnya kaitannya begini, apakah setiap pertemuan di dalam kelompok kita itu hanya terbatas untuk sebuah materi tertentu? Atau mungkin kita juga punya satu bentuk kebersamaan yang lain. Apa itu kebersamaan yang lain? Kalau kami lakukan biasanya kami berenang bersama, ini sebelum pandemi ya. Kita berenang bersama, beberapa kali kita juga ke Taman Dayu ya bersama-sama seluruh keluarga. Jadi kita bisa melihat tuh bagaimana kita merespon anak-anak kita. Apalagi kalau di dalam kelompok saya, itu anak-anaknya tuh masih kecil ya, dan kadang-kadang ya kan sulit ya menjaga supaya kita itu bisa kelihatan rohani gitu ya, apalagi kalau hamba Tuhan. Enggak, kita apa adanya saja gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka juga bisa melihat saya ini bisa emosi dan lain sebagainya, ada sebuah refleksi gitu loh. Jadi kalau kita membayangkan misalnya, apa yang akan terjadi ketika anggota kelompok kita itu, anggaplah dalam tanda kutip ya, masuk berkunjung dan tinggal bersama dengan keluarga kita. Yaitu itu hal yang sangat penting sekali di dalam proses pemuritan ya. Satu malam bisa tidur bersama misalnya ya, bukan bersama satu kamar ya, tapi beda-beda kamar, tapi seperti retreat lah katakanlah seperti itu ya, tapi dalam kelompok kecil ya. Nah, konteks inilah yang sebenarnya kita hadapi. Tantangan kita ada dua sebenarnya. Ini saya mengutip dalam sudut pandang dunia saja ya, yaitu yang pertama adalah sekularisme. Sekularisme ini menjadi salah satu tantangan pola pemuritan kita di zaman modern ini, saudara sekalian. Apa itu sekularisme? Dalam konteks The Christian Mind dikatakan demikian, orang Kristen yang hanya menyembah dan bermoral, tapi bukan yang berpikir.
Mereka hadir di rumah Tuhan, setuju bahwa perbuatan jahat adalah dosa, tapi mereka tidak pernah memikirkan Tuhan. Nah, ini penting. Memikirkan Tuhan di dalam seluruh aspek hidupnya. Jadi kalau memikirkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya, tentu saja berarti tidak ada lagi klaster-klaster di dalam perjalanan hidup kita. Apalagi itu dalam keluarga ya misalnya. Bagaimana kita juga menyatakan tentang Tuhan pada waktu mengambil keputusan untuk hidup, mengambil keputusan untuk sekolah, untuk ke tempat A, atau untuk les ini, untuk dan lain sebagainya lah ya. Tantangan yang kedua adalah modernisme, yaitu agama tidak lagi dipandang sebagai kebenaran objektif yang kepadanya kita tunduk, tetapi hanya masalah selera pribadi yang kita pilih. Jadi ini dua hal. Kalau modernisme rasanya kita sudah bahas sebelumnya, yaitu sebuah kebenaran yang sifatnya itu objektif. Jadi saudara sekalian, di dalam konteks pemuritan, kadang-kadang kita ini bisa bergumul. Pergumulan kita tuh gini, kenapa ya ada orang yang nggak kenal Tuhan tapi hidupnya semakin baik? Kenapa ya ada orang yang nggak kenal Tuhan, keluarganya kok jauh lebih baik daripada keluarga saya yang kenal Tuhan? Gitu. Nah, tantangan-tantangan yang seperti ini kadang-kadang merusak jadi seperti toxic relationship gitu loh ya. Jadi sebuah relasi yang beracun. Yang kemudian di dalam anggota kelompok dengan kita sebagai pemimpin kelompok itu tidak lagi ada kesepakatan. Ya, tidak lagi ada kesepakatan. Sehingga akhirnya nanti keputusan-keputusan yang diambil berkaitan dengan apa yang sedang kita alami, itu nanti bisa ke jalur-jalur dunia. Contoh misalnya, ada beberapa orang yang sebagai ketua kelompok di dalam konteks pemuritan, itu mendorong anggotanya ketika dia itu mengalami masalah untuk datang ke psikolog. Tidak ada yang salah dengan psikolog, saudara sekalian. Tidak ada yang salah dengan psikolog. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika kebersandaran kita kepada Tuhan direduksi, dibuat di bawah, lalu kemudian menempatkan cara-cara yang memang sudah lazim, ya sudah lazim kita dengar, ya kemudian itu menjadi sebuah way out. Nah, masalahnya menjadi semakin besar ketika setelah masuk ke orang yang psikolog itu, katakanlah ya, tidak berdoa dan bersandar kepada Tuhan, dan it works. Artinya itu terjadi. Dan dia akan mengatakan terima kasih kepada kita bukan karena Tuhan yang menolong dia, dalam quote and quote ya. Saya yakin juga Tuhan tuh bisa pakai psikolog gitu loh, bisa gitu loh. Tetapi poin penting di dalam proses pemuritan adalah bagaimana kita mendorong anggota kelompok kita untuk mencari hikmat, untuk meminta pertolongan dari Tuhan, untuk semakin bersandar kepada Injil Tuhan, tapi bersama dalam bagian itu juga punya hikmat. Bapak Ibu pernah tahu ya bedanya orang yang beriman dengan orang yang nekat? Ya, beriman dengan nekat itu bedanya adalah nekat itu adalah sesuatu keberanian tanpa hikmat. Tetapi orang yang beriman adalah mengambil sebuah pilihan yang berani, tetapi juga melihat bagaimana Alkitab itu memberikan kepada kita hikmat. Nah, hikmat ini muncul dari mana? Kepekaan kita terhadap pimpinan Roh Kudus. Makanya waktu kita belajar tentang kitab Amsal, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Makanya Rasul Paulus juga pernah memberikan sebuah gambaran, ada hikmat Allah, ada hikmat dunia. Ya, hikmat Allah itu adalah bagaimana kita melihat bahwa salib Kristus yang dianggap kebodohan bagi orang dunia ini justru itu adalah hikmat Allah. Ya, dalam bagian tertentu bahkan Paulus mengatakan tak berselami hikmatmu, begitu dalam, gak bisa kita mengerti. Tapi demikianlah sebenarnya kita itu bersandar kepada Tuhan. Sehingga di dalam Tuhan kita itu ditunjukkan pimpinan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Ya, ini saya belum mendengar respon, tapi saya berharap Bapak Ibu mencatat ya, paling tidak ya mencatat hal-hal tertentu yang mungkin saya terlalu cepat, atau mungkin ada yang terlewatkan kurang jelas, atau mungkin ada hal tertentu yang sifatnya mau dielaborasi ya di dalam pengalaman kita memimpin sebuah kelompok kecil ya. Tapi paling tidak saya sampaikan dulu ini karena medianya seperti ini ya. Jadi kalau ada kalimat pertanyaan yang mau dielaborasi nanti kita di akhir ya. Nah, ini adalah definisi tentang sekularisme, suatu sistem etik. Jadi etika kebenaran yang sifatnya itu memang baik ya. Tapi didasarkan hanya pada prinsip moral alami. Prinsip moral alami dan terlepas dari agama-agama wahyu atau supernaturalisme.
Apa ini maksudnya? Jadi George Jacob Holyoake ini mengatakan inilah sistem sekularisme yang menekankan tentang bagaimana cara dunia, bagaimana kita menekankan prinsip moral, etika moral, satu sistem kebaikan yang tidak bersandar kepada hal-hal yang sifatnya supernaturalisme. Supernaturalisme itu melampaui akal dan pikiran dan bicara tentang bagaimana wahyu itu dinyatakan dalam setiap agama. Apa itu wahyu? Penyataan diri Allah kan? Jadi kalau penyataan diri Allah itu di dalam kekristenan sudah clear, sudah jelas bahwa Allah yang adalah firman yang hidup itu kemudian mengambil rupa sebagai manusia. Dan waktu dia menjadi manusia, dia mengajarkan sebuah kebenaran yang bukan daripadanya sendiri. Maka Yesus selalu berkata, aku datang untuk melakukan kehendak Bapakku. Jadi dalam proses inilah Bapak Ibu, proses pemuritan itu tidak akan pernah bisa berjalan dengan baik kalau kita tidak mengevaluasi, mengidentifikasi perubahan perilaku kita berdasarkan terhadap kecintaan kita kepada Kristus. Ya, saya agak merasa Bapak Ibu ini harus ditangkap supaya lebih clear gitu ya, lebih clear. Clearnya gini, orang dunia tuh bisa baik nggak? Bisa. Orang Kristen bisa baik? Bisa. Apa yang menjadi beda? Ya, jadi dalam proses pemuritan itu menjadi penekanan, menjadi highlight, menjadi garis bawah. Apa yang menjadi penekanan? Penekanan di dalam kekristenan adalah bukan hanya anggota kelompok kita, bukan hanya diri kita berubah menjadi orang yang lebih baik, tapi di dalamnya ada sebuah bentuk kecintaan yang lebih kepada Kristus. Menghidupi Injil Kristus. Nah, waktu kita menghidupi Injil Kristus, evaluasinya di situ. Jadi kenapa sih kita berbuat salah? Kenapa kita jatuh dalam dosa? Karena seringkali rasa cinta kita kepada dunia itu jauh lebih besar daripada rasa cinta kita kepada Tuhan. Nah, bedanya apa pada waktu kita belajar kebaikan dunia? Kebaikan dunia harus ditanya motivasinya apa? Karena tidak mungkin sebuah perbuatan tanpa motivasi. Ya, itu bisa kita gali lebih dalam sebenarnya. Tapi kalau kita melihat dalam konteks pemuritan hari-hari ini, yang perlu kita garis bawahi adalah seringkali kita ini ngomong tentang Injil, menjangkau jiwa, tetapi mereka tidak mengalami sebuah penampilan etalase kehidupan kerohanian yang nampak. Jadi apa yang nampak? Bukan hanya mereka itu melihat kita ini hidupnya baik, bukan. Tetapi yang menjadi yang nampak adalah bagaimana hidup kita ini mencintai Yesus gitu loh. Ya, jadi daya tarik terbesarnya di dalam kehidupan orang yang tidak percaya atau anggota kelompok kita bukan hanya melihat kita ini baik gitu loh. Ya, kita ini baik misalnya kirim makanan, ya bertanya apa kabar, menjemput, memperhatikan. Bukan hanya itu, tetapi bagaimana kita ini menekankan bahwa kita bisa melakukan itu bukan karena kita mau. Bukan sekedar karena kita suka, tapi karena kita sadar kita dicintai oleh Yesus. Dan kasih Yesus dari Kalvari itulah yang mendorong aku untuk memperhatikan engkau, untuk kirim makanan kepadamu, untuk membantu engkau dalam pekerjaan. Jadi jelas gitu loh. Ya, kejelasan ini memberikan sebuah daya tarik. Jadi kayak advertising. Advertising kita ini betul dengan perbuatan yang baik, tapi lebih daripada itu, perbuatan baik yang saya lakukan ini semata-mata karena saya sadar bahwa Kristus itu sudah lebih dari cukup mencintai saya. Yeah. How we know will shape how we act. Apa yang kita tahu akan merubah, akan membentuk cara kita bertindak. Dan cara kita bertindak akan membentuk cara orang lain bertindak. Ya, saudara sekalian, ini harus kita pahami supaya kita tidak lagi punya prinsip dengan bertanya gini, kok anak saya nggak mau berubah sih? Kok suami saya nggak mau berubah sih? Kok istri saya nggak mau berubah? Kok si Anu nggak mau berubah? Kok si ini nggak mau berubah? Nah, poin pentingnya adalah bukan menuntut orang lain untuk berubah, tetapi mengevaluasi apakah perubahan di dalam diri saya ini memberikan sebuah dampak terhadap orang lain. Gitu ya.
Oke, zaman modern hari ini kan ada satu kalimat yang orang tua sering katakan tanpa sengaja ya, mungkin juga tanpa dikatakan, tapi ada satu gambaran dalam pikiran kita. Kalimatnya begini, do what I say, but don't do what I do. Do what I say, lakukan apa yang saya katakan, tapi jangan lakukan apa yang saya lakukan. Jadi, baca Alkitab. Saya nggak baca Alkitab. Ya kamu jangan tiru saya kalau saya nggak baca Alkitab. Tapi kamu lakukan apa yang saya katakan saja gitu. Dan ini menjadi batu sandungan buat anak-anak kita hari-hari ini kan. Ya. Dan sekali lagi, ini kan bukan cerita baru ya. Ini kan yang kita omongin ini cerita lama gitu loh. Dan poinnya adalah bagaimana kita menuntut orang lain berubah, dan pada saat yang sama kita tidak mengalami perubahan di dalam Kristus gitu loh. Nah, perubahan di dalam Kristus itulah yang sebenarnya di dalam konteks pemuritan ini kita perlu dorong lebih dalam lagi. Makanya tidak mungkin ada pemuritan tanpa ada Alkitab. Tidak mungkin ada pemuritan tanpa peran Roh Kudus. Tidak mungkin ada pemuritan tanpa kasih dari Kristus. Jadi itu elemen-elemen yang penting. Ya, jadi saya coba petakan dulu ya. Petakannya begini. Satu kelompok tertentu terlalu ngomong tentang Alkitab, tapi tidak pernah punya kehidupan kebersamaan di dalam komunitas. Oke? Di kelompok yang lain, terlalu banyak kebersamaan. Ya, nongkrong bareng, main golf, main games, banyak hal, arisan ya. Tapi tidak pernah ada keterlibatan firman Tuhan di dalamnya dan saling mendoakan gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang dua bagian ini, maka kita bisa memahami pemuritan yang sejati harusnya melibatkan kedua unsur ini. Kedua unsur ini memberikan kepada kita sebuah kepastian bahwa yang kita lakukan ini on the track. What is on the track-nya? Kita ini sedang making disciple. Itulah. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong tentang application role model, bagaimana kita bisa menjadi sebuah pribadi yang mempunyai daya tarik Kristus, maka tentu saja kita harus kembali kepada Injil Tuhan, kembali kepada Alkitab, bagaimana kita melihat membaca Alkitab, dan bagaimana Alkitab itu mengubahkan hidup kita. Nah, ini kalimatnya yang saya kutip dari Bill Hull, salah satu tokoh pemuritannya kurang lebih ya, yang kemudian juga memberikan sumbangsi dan kontribusi tentang discipleship. Dia mengatakan sebuah bagian seperti ini. Adalah sebuah misteri bagaimana membaca Alkitab, menghafalkan ayat Alkitab, dan merenungkannya itu sanggup mentransformasi pikiran dan kemudian perilaku. Tetapi hal itu sungguh-sungguh terjadi. Karakter dibentuk oleh Roh Kudus dan disiplin rohani adalah alatnya. Ya, jadi sekali lagi saudara sekalian, kita harus eksplorasi nih, evaluasi nih malam hari ini. Hari ini kita harus eksplorasi apakah sungguh-sungguh pada waktu kita membaca Alkitab ada satu bagian pengalaman kehidupan kita. Ketika kita membaca, menghafalkan ayat Alkitab dan merenungkannya, itu mentransformasi pikiran dan kemudian perilaku. Sebagai orang yang dilahirkan dalam keluarga, ya, keluarga saya ini keluarga Batak ya, ibu bapak saya dari Sumatera walaupun saya lahir di Bandung, tetapi mengalir darah orang Batak dan juga sebuah culture orang Batak. Nah, salah satu budaya orang Batak adalah kita ini tidak mau kalah ya, tidak mau kalah ya. Atau mungkin kalau saya melihat di dalam pola tradisi pendidikan keluarga, papa saya ini selalu melihat bahwa dia itu nggak pernah salah. Bahkan saya ingat sekali dia mungkin nggak pernah ngomong minta maaf kepada anak-anaknya. Ya, sadar atau tidak itu memberikan sebuah dampak ya di dalam cara saya sekarang menjadi orang tua kepada anak. Nah, poin pentingnya adalah saya ini menjadi sulit sekali untuk menjaga tensi emosi. Ya, sulit sekali. Ya, dan akhirnya di dalam perjalanan itulah saya menghafalkan satu bagian firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 19 ya. Yang mengatakan seperti ini, hendaklah saudara-saudara sekalian, hendaklah kamu itu cepat mendengar, tapi lambat untuk berbicara dan lambat untuk menjadi marah. Ya, slow to get anger. Ya, slow to anger. Nah, saya menghafalkan ayat firman Tuhan ini, saudara sekalian. Ya. Dan di dalam proses perjalanan itu, jujur saja, saya harus mengakui bahwa Tuhan itu mengubahkan hidup saya. Tuhan mengubahkan hati saya.
Tentu saja ya, tentu saja. Up and down, betul, tentu saja. Tapi setelah beberapa kali saya menghafalkan ayat firman Tuhan ini, ketika terpancing pada satu situasi yang tidak menyenangkan, misalnya ya, anak-anak itu internetnya macet, lalu kemudian ada problem, adiknya itu teriak, ini dalam rumah ya, ya itu tanpa sadar tensi itu bisa tiba-tiba memuncak, apalagi pada saat yang sama saya sedang ada sebuah kegiatan gitu ya. Tapi sekali lagi, Roh Kudus itu menggunakan ayat firman Tuhan itu untuk memberikan kepada saya rasa tenang, untuk bisa mengeksekusi tidak seperti saya sebagaimana saya dulu. Ya, ini kan banyak orang bilang, ya apa adanya gue ya ginilah, kalau gue udah begini ya mau apa lagi gitu loh. Enggak. Karena Roh Kudus itu adalah Allah yang bisa mengubahkan hidup kita. Tetapi mengubahkan hidup kita, itu dari Yohanes pasal 15 atau 14, itu menjelaskan Parakletos, yaitu apa tugas Roh Kudus adalah membawa kita mengingat kembali segala sesuatu yang Yesus ajarkan. Keseluruhan kebenaran. Jadi Roh Kudus itu bekerja ketika kita itu menghafal firman Tuhan, ketika itu membaca firman Tuhan, dan di dalam bagian itulah kita mengalami sebuah transformasi hidup. Ya, itulah makanya saya selalu mengulang, ini berbeda dari bagaimana etika moralitas yang ada. Ya, saya lagi-lagi bukan ngomong bahwa misalnya kalau kamu emosi tarik nafas 3 kali, injek tanah 3 kali, sebut nama Tuhan misalnya ya, atau misalnya pergi kemana tarik nafas dulu biar tenang dulu. Saya bukan menyangkal itu juga bisa Tuhan pakai gitu loh. Tapi esensinya itu bukan bagaimana kita merespon. Esensinya adalah bagaimana firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita. Ya, sekali lagi saya berharap kita semuanya bisa memahami ini ya. Karena dua-duanya itu terjadi gitu loh ya. Ada satu buku yang pernah saya baca mengatakan demikian. Kalau salah satu hasil dari buah Roh Kudus, ya, buah Roh Kudus adalah penguasaan diri, bagaimana dengan orang yang pada waktu hidup itu tidurnya cukup, olahraganya cukup, makannya cukup, sehingga dia bisa menguasai diri tanpa harus memiliki peran dari Roh Kudus. Jadi pertanyaan yang menarik. Sama-sama keduanya bisa menguasai diri. Tapi yang satu mengklaim karena itu buah Roh Kudus, yang satu lagi tanpa Roh Kudus, asal makannya cukup, tidurnya cukup, tidak ada sebuah pergumulan dan masalah, dia pasti bisa mengalami sebuah penguasaan diri. Nah, bedanya apa sebenarnya? Nah, satu buah buku itu, C.S. Lewis pernah mengatakan ya, itu sama seperti ketika orang itu melihat sebuah orkestra. Ini bagus sekali analoginya. Ya, pada waktu orang melihat penguasaan diri semua karena tidurnya cukup dan lain sebagainya, itu di dalam orkestra, kita hanya mendengar suara piano. Padahal di dalam orkestra itu ada berbagai macam alat musik. Tapi kalau Anda hanya melakukan satu bagian karena Anda tidurnya cukup, makannya cukup, Anda hanya bisa mendengar itu seperti sebuah permainan piano saja dari sebuah orkestra yang besar. Dalam arti kata lain sebenarnya begitu kita bersandar kepada Roh Kudus, kita bisa melihat keseluruhan perubahan hidup kita ini tidak hanya dengan sebuah suara piano tadi, analoginya suara piano, tapi kemegahan dan keindahan apa? Keindahan Kristus dan Injilnya. Yang pada waktu kita menjalani perjalanan hidup ini, itu menjadi sebuah ekspresi sukacita yang terdalam. Why? Karena kita sadar kita sedang belajar untuk mencintai Yesus yang lebih dahulu mencintai kita. Sehingga pada waktu kita berhasil, kita nggak bisa take it for granted untuk diri kita sendiri gitu loh. Bukan. Ini adalah satu bagian yang ketika kita bisa persembahkan buat Tuhan gitu loh. Kita bisa persembahkan buat Tuhan.